Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bangkit dan bercahayalah. Senang hari ini kita bisa berjumpa lagi, dan hari ini kembali saya mau mengajak kita untuk merenungkan lagi firman Tuhan, yang pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita untuk membaca dari 2 Samuel pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Tetapi saya akan mengajak kita secara khusus menyoroti ayat yang ke-23. Ini yang saya mau ajak untuk kita renungkan hari ini. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Daud adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang sepanjang perjalanan hidupnya banyak sekali melewati peperangan demi peperangan. Dan hebatnya dari Daud adalah Daud seringkali, banyak kali melihat kemenangan demi kemenangan dalam peperangan-peperangan yang dihadapi. Maka ketika Daud satu saat berhadapan dengan Filistin, maka ini yang terjadi. Daud tidak menjadi panik, Daud tidak menjadi grogi ketika Filistin datang untuk menyerang Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Daud mengalami situasi yang sulit, ketika Daud kembali harus menghadapi peperangan karena ada orang-orang Filistin yang coba maju menyerang Daud dan tentaranya, ini yang Daud lakukan. Saya senang sekali dari pembacaan kita hari ini yang mengajar kita ketika Daud harus melewati peperangan menghadapi orang Filistin. Saya katakan tadi, Daud adalah orang yang sering kali, sudah banyak kali menghadapi peperangan demi peperangan. Tetapi kali ini menghadapi peperangan lagi, ini yang Daud lakukan ketika musuh datang menyerang dia. Daud bertanya kepada Tuhan. Daud menghampiri Tuhan. Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mengandalkan kekuatan tentaranya. Daud datang menghampiri Tuhan dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Dan saudara tahu, akhirnya tentara Filistin dikalahkan. Tetapi dalam kisah yang saudara bisa baca nanti di rumah, tidak cuma satu kali Filistin menyerang Daud, tetapi untuk kali yang kedua Filistin datang kembali untuk menyerang Daud. Dan saudara tahu, Daud punya pengalaman beberapa waktu yang lalu mengalahkan Filistin, dan dia bertanya kepada Tuhan. Harusnya yang terjadi adalah begini, Daud tidak perlu lagi tanya sama Tuhan, karena Daud sudah mendengar pertama kali apa yang Tuhan katakan kepada Daud untuk menghadapi Filistin, dan Daud melihat kemenangan. Dan pada peperangan yang kedua, hebatnya Daud, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dia kembali bertanya kepada Tuhan. Ketika musuh datang menyerang dia, mengancam dia, maka Daud kembali bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Daud tidak pernah tergoda untuk mengandalkan kekuatannya. Daud tidak tergoda untuk mengandalkan kekuatan tentaranya. Daud tidak tergoda untuk mengandalkan pengalaman-pengalaman. Saya mengerti sepanjang saudara ikut Tuhan, saudara sudah melihat banyak sekali pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan mau ajarkan kita hari ini, supaya melewati apapun juga, kalau kita mau melihat kemenangan, kalau kita mau berjalan dalam kemenangan bersama-sama dengan Tuhan, kita harus terus melibatkan Tuhan. Tanya sama Tuhan, tanyakan kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan menghadapi apapun juga, menghadapi kesulitan, peperangan, pergumulan dalam kehidupan kita. Terus bertanya sama Tuhan, dan saya percaya Tuhan menyiapkan jawaban buat setiap kita. Hari ini datang kepada Tuhan, percayalah Tuhan menyiapkan kemenangan buat setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini bisa diingatkan kembali oleh firman-Mu. Karena kami tahu bahwa ada banyak peperangan yang harus kami hadapi dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu berkata, kami hidup di dalam dunia ini seperti orang yang berjuang, seperti orang yang berperang. Setiap hari ada peperangan yang harus kami hadapi. Dan firman-Mu ajar buat setiap kami untuk terus melibatkan Tuhan dalam segala pergumulan, dalam segala peperangan yang kami hadapi. Karena kami tahu dalam setiap peperangan yang kami hadapi, Tuhan sudah menyiapkan kemenangan buat setiap kami kalau kami melibatkan Tuhan. Sehingga akhirnya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Karena semua terjadi bukan karena kekuatan gagah kami, tapi karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Hamba berhenti bicara karena hamba terbatas, tapi hamba percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Mengucap syukur kepada Bapa di surga, kami terima firman yang kekal. Amin. Mari libatkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.